Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dumugi rahayu. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal eh, 10 Mei 2023, kita akan mempelajari tentang eh, K3L. Kita akan mempelajari tentang mata kuliah K3L dan juga terkait dengan dunia konstruksi. Oke, sebelum kita memulai aktivitas dan perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Uh, Izinkan saya untuk share screen terkait materi kita hari ini. Saya share dua materi ya. Yang pertama adalah eh, sesuai RPS, maka pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-9, diharapkan kalian semua mempunyai kemampuan akhir, yaitu mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan atau K3L saat bekerja di dalam tim, yang terdiri dari indikator. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan regulasi, dasar pengawasan, keselamatan kerja, dan bagaimana aplikasinya dalam konstruksi. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana melakukan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja dan lingkungan, serta dapat memahami bagaimana melakukan identifikasi dan evaluasi risiko keselamatan kerja dalam berbagai bidang konstruksi. Dan juga nanti akan ada tugas, yaitu mencari dan mereview contoh implementasi kasus K3 di dunia konstruksi Indonesia, dan juga tugas membaca kalian yaitu baca jurnal-jurnal terkait keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja pada dunia konstruksi. Oke, tidak berlama-lama lagi, nah saya akan menampilkan kepada kalian. Sebentar, saya stop share yang bentar ya. Oke, saya share PPT-nya aja ya, biar kita bisa lebih fokus membahasnya. Oke, teman-teman semua, Mas dan Mbak, eh, saya slideshow ya. Materi kita pada hari ini yaitu K3L dalam konstruksi. Eh, kita harus mempelajari dulu bahwa konstruksi infrastruktur yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia itu terdiri dari yang pertama gedung, yang kedua jalan raya, tiga bendungan, empat terowongan, lima pelabuhan, enam rumah ibadah, bandara atau airport, dan juga jembatan. Yang pertama adalah gedung. Gedung itu sebagai tempat berlindung yang terdiri dari apartemen atau tempat tinggal, hotel, dan perkantoran. Ini contoh hotel yang berbentuk kapal ya, yang ada di Batam. Dan juga jalan raya. Jalan raya itu mempunyai sifat memudahkan transportasi. Ada jalan perkotaan atau antar kota, seperti yang kita lihat ini ada di Padang. Yang kedua adalah jalan tol. Yang ketiga adalah bendungan atau waduk atau embung. Ini adalah contoh gambarnya dan juga mempunyai sifat atau mempunyai kesan untuk memenuhi kebutuhan. Bisa sebagai pelimpah air, bisa sebagai pengontrol banjir, pengontrol suplai kebutuhan air, dan lain-lain. Selanjutnya, terowongan. Terowongan ini mempunyai sifat untuk menghilangkan sekat. Selanjutnya, pelabuhan, yaitu untuk menyalurkan atau mengantarkan. Selanjutnya, rumah ibadah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita. Jadi memang seharusnya manusia ini terpenuhi ya kebutuhan akan jasmani dan juga akan rohani. Bandara yaitu sama tadi seperti pelabuhan, menyalurkan dan atau mengantarkan. Dan juga jembatan atau menghubungkan. Yang terakhir kita akan membahas uh,
Karena banyak, kalau kita berbicara konstruksi banyak, saya akan lebih fokus terhadap jembatan. Jembatan itu bersifat menghubungkan, uh, agar kita tidak terkotak-kotakan. Jadi kita harus, semuanya harus terhubung agar terjadi kesetaraan untuk semua warga negara Republik Indonesia. Ini adalah contoh jembatan dalam kota, yaitu ada busway di Jakarta, jembatan jalan layang yang khusus busway. Yang kedua adalah MRT, elevated, LRT, elevated, tol dalam kota, jalan layang tol, monorail, KRL, atau KRB. Jembatan di luar kota atau urban, yaitu jalan tol juga, jembatan atau elevated, kereta api, jembatan elevated, dan jalan non-tol. Kalau misalnya ditanya, Pak, flyover itu jalan atau jembatan? Nah, siapa yang bisa tahu? Flyover jalan atau jembatan? Ya, betul. Betul sekali bahwa flyover itu adalah sebuah jembatan. Nah, ini kita akan membahas, saya akan mengajak kalian untuk berkeliling dunia, dan juga berkeliling Indonesia, tapi itu tidak seluruh dunia yang kita keliling. Kita akan random aja dunia-dunia mana yang bisa kita kelilingi, dan juga contoh-contoh yang ada di luar negeri dan di dalam. Ini konsep jembatan di awal pada masa pertama, yaitu dari pohon. Pohon yang tumbang digunakan sebagai jembatan pada masa lampau. Yang kedua, eh, warga atau masyarakat memakai akar pohon yang bergantungan sebagai jembatan gantung. Mungkin kita kenal dengan adanya Tarzan ya, Tarzan dan lain-lain. Oke, ini adalah contoh jembatan Arkadio. Ini adalah jembatan tertua yang masih eksis. Juga ini adalah jembatan bambu di Serayu River di Indonesia. Dan ini adalah jembatan di Vallorcine itu Austria. Ini adalah jembatan Aqueduct di Prancis. Ini adalah jembatan Roman Bridge of Cordoba di Spain. Ini adalah jembatan di Pulteney Bridge, jembatan Palladian. Ini bentuk jembatannya. Selanjutnya ada jembatan Rialto di Venice, Italia. Nah, ini adalah contoh struktur jembatan. Pak, kok jadi lebih belajar yang sipil? Enggak, Mas. Dan Mbak, enggak teman-teman semua. Jadi, kalau kita berbicara tentang K3L, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kerja dan lingkungan, kita harus membahas semuanya itu dari awal sampai akhir. Nah, kita harus mempelajari dulu struktur dari jembatan itu adalah ada yang bawah, fondasi dalam, abutmen atau pangkal jembatan, tumpuan atau pilar jembatan, jalan pendekat, tebing pengaman, dan struktur utama penghubungan. Selanjutnya, ini ada tipe-tipe jembatan. Itu terdiri dari 6 tipe. Jembatan itu terdiri dari 6 tipe semua. Ada beam bridge, cantilever bridge, arch bridge, suspension bridge, cable stay bridge, dan truss bridge. Kita bahas satu-satu tapi sekilas saja. Jembatan balok, yaitu jembatan yang berupa balok yang didukung pada ujung abutmen atau pangkal jembatan. Jika bentangnya panjang, sering dibuat dalam beberapa bentang dengan pilar atau pier sebagai penyangga di antara. Ini contohnya. Dan juga ini contoh gambar strukturnya. Selanjutnya Albison. Ini contoh yang ada di beberapa negara terkait jembatan balok. Ini di Camden, Minneapolis, Minnesota. Ini adalah yang kedua adalah contoh jembatan cantilever. Jembatan cantilever dibangun menggunakan balok cantilever, balok atau balok terjepit pada satu ujungnya. Biasanya jembatan cantilever berupa sepasang balok cantilever yang bertemu di tengah rintangan yang dilintasi. Nah, ini contoh jembatan cantilever. Ini contoh jembatan cantilever ya. Ini jembatan cantilever di Scotland, di Fort Bridge, Edinburgh, juga jembatan Quebec di Kanada. Dulu sempat runtuh jembatan Quebec ini, tapi sudah dibangun kembali. Ini yang ketiga, jenis atau tipe jembatan lengkung atau busur, yaitu merupakan jembatan dengan bentuk lengkung atau busur dengan pangkal panjang jembatan pada ujungnya berat sendiri dan jembatan akan diteruskan pada abutnya. Ini contoh jembatan lengkung, Stone Arch Bridge in Sahara, Yemen.
Juga ini Canadian Pacific Railway. Selanjutnya ada jembatan gantung. Kemudian jembatan gantung yang merupakan jembatan yang digantung menggunakan kabel. Pada awalnya jembatan gantung hanya dibuat dari tali atau rotan dan bambu. Ini contoh jembatan George Washington di Amerika. Selanjutnya ini adalah primitive suspension. Ini jembatan suspension tapi zaman dulu yang primitif. Ini adalah jembatan yang ada di British Columbia, di Inca Road Bridge. Ini jembatan Verrazano di Melrose, dan jembatan Martinex Straits, dan yang terakhir jembatan Golden State di San Francisco. Selalu spot utama kalau misalnya kita ke Amerika. Nah, ini Akashi Kaikyo Bridge di Jepang. Selanjutnya yang tipe selanjutnya adalah tipe jembatan cable stay. Itu merupakan dengan jembatan gantung, tapi kabel pengantungnya langsung diikatkan pada menara jembatan. Ini contohnya struktur jembatan cable stay. Karena keterbatasan waktu, kita agak cepat ya. Cable stay ini di alam Lost Bridge di Spanyol. Selanjutnya adalah jembatan rangka yang merupakan jembatan dengan struktur atas berupa rangka yang biasanya dibuat dari baja. Ini contoh overdeck, kemudian di Carriageway. Ini contoh jembatan Sydney, Australia. Ini jembatan kereta api jarak Devon di masa Hindia Belanda. Ini adalah jembatan pelengkung dari batu di Minneapolis. Ini adalah jembatan beton bertulang di Bixby Creek. Ini adalah contoh di struktur pilar jembatan di kereta api. Bapak saya, Pak Badan, Stepner, ini tadi kereta api. Selanjutnya adalah plat girder undertrack, dan juga segmental bridge Loudbird di Florida, jembatan layang Viaduct. Ini adalah girder bridge atau jembatan blok. Ini adalah jembatan di Moskow. Ini adalah Tower Bridge di London, jembatan pangkat, Long Bridge, jembatan concrete box girder bridge, jembatan pelengkung Third Arc Bridge, ini adalah Bridge Julian Kubitschek, Brazil. Ini adalah jembatan tua di Bosnia dan Herzegovina. Ini adalah jembatan ponton. Jembatan ponton itu dipakai oleh tentara atau TNI di Indonesia itu dalam melaksanakan perang. Jadi untuk sebelum melakukan atau melaksanakan perang, kita harus mengirimkan logistik, baik itu dari makanan, minuman, amunisi, senjata, dan lain-lain. Itu memakai jembatan ponton untuk melintasi beberapa sungai. Ini contohnya jembatan ponton tahun 1945. Nah, selanjutnya adalah jembatan angkat di Gunung Sahari. Ini di Kota Tua, namanya jembatan Kota Intan. Jadi pada zaman dulu, ketika kapal masuk dari laut ke Sunda Kelapa, Jayakarta, maka aktivitas di atasnya diangkat, jadi kapal bisa lewat. Tapi kalau kapal sudah lewat, turun. Seperti itu prinsipnya. Dan juga ini Salmon Bay Bridge di USA. Nah, selanjutnya tadi kita sudah keluar negeri ya. Kita coba ke dalam negeri, ada beberapa, yaitu jalan layang di kereta api Medan. Kita bisa lihat pembangunan infrastruktur kita sangat modern nih, kira-kira ini. Dan juga jembatan Pedamaran yang di bagian sebelah kiri. Ya. Oke, tadi kita sudah keliling dunia, baik itu di luar Indonesia, luar negeri, dan di dalam negeri, walaupun hanya beberapa saja. Ini adalah contoh kegagalan bangunan jembatan. Ini adalah contoh yang pertama, itu salah ketika perencanaan. Yang contoh kedua, salah ketika pelaksanaan. Kalau kalian lihat, di sini tidak lurus ya. Pelaksanaannya dia salah. Contoh yang ketiga, salah di perancangan. Salah. Yang keempat, salah di perancangan. Jadi, kalau kita mempelajari tentang K3L ini, kita tidak bisa langsung cuma ketika pelaksanaan proses konstruksi atau ketika sudah berdiri bangunan atau konstruksi atau apa,
kita harus mempelajari dari awal, dari hilir sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir. Jangan hanya di hilirnya aja, tapi harus dari hulunya. Oke, nah, terus bagaimana cara K3L, karena kita tadi fokus ke jembatannya. Jembatan yang bermutu, yaitu harus ada visibility study atau studi pendahuluan, dan juga ada planning, perencanaan, desainnya, speknya, spesifikasinya, dan rencana kerja. Dan juga implementation, apa implementasinya, realisasi dan monitoring. Selanjutnya apa? Operation and maintenance, dan terakhir demolition. Ini adalah project cycle-nya. Dan juga supply chain, dengan siapa saja kita bekerja. Ini ada upstream sampai downstream. Itu aliran informasi persyaratan. Owner, perencana, kontraktor dan pengawas, subkontraktor, supplier, dan pabrik. Owner itu pelanggan utama ya, yang menyebabkan proyek itu ada, yang punya uang, punya duit, yang punya cuan. Puas jika target biaya, mutu, waktu, dan terpenuhi. Jadi dalam konstruksi, proyek, atau infrastruktur, kita biasanya ya, singkatnya itu memahami apa harus sesuai dengan tiga yaitu BMW. Apa itu? B biaya, M mutu, W itu waktu. Jadi kalau ketiganya ini sudah terpenuhi dari aspek biaya, dari mutu, dari waktu, itu insya Allah proyek-proyek itu akan berjalan lancar sesuai dengan target. Nah, semua ini ada umurnya. Semua orang, semua barang, semua kita aja ada umur ya kan. Mobil, apakah ada umurnya nggak? Ya, ada lah gitu kan. Nggak mungkin mobil dari zaman dulu masih enak, masih bisa dipakai sehari-hari, masih capable di zaman sekarang. Sekarang sudah punya listrik dan lain-lain. Jadi semua ada umurnya. Tapi bagaimana kalau misalnya ketika proses nya itu mengalami tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman, ya dia akan uh, hancur sebelum umurnya. Nah, kegiatan upstream yaitu keinginan, informasi, dan persyaratan. Nah, ini adalah dengan ini kita berusaha mengeliminasi permasalahan yang dapat timbul dari unsur-unsur proyek tersebut, yaitu perlu kerjasama yang baik. Kegiatan downstreamnya yaitu mewujudkan, jadi hulunya itu keinginan, informasi, persyaratan yang diberikan oleh owner. Ini hulunya nih, hilirnya apa? Hilirnya itu untuk mewujudkan proyek. Kan kalau di project konstruksi infrastruktur itu terdiri dari beberapa, jadi ada perencanaan, kontraktor, pengawas, supplier, pabrik, dan oke, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep integrasi rencana pembangunan jembatan, yaitu integrasi jaringan prasarana dan pelayanan, integrasi fungsi, integrasi pembiayaan, integrasi kelembagaan, integrasi pelaksanaan operasi. Ini adalah harus semua terintegrasi konsepnya ini. Selanjutnya, oke. Nah, ini adalah rumah SPM jembatan. SPM itu standar pelayanan minimal, yaitu antisipasi ancaman pidana dan antisipasi ancaman perdata. Kita harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keisinyulan, yaitu Undang-Undang Infrastruktur, ada dari bangunan sipil, energi, sanitasi, komunikasi, dan bangunan kesehatan. Dan juga pelaksanaan infrastruktur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi. Ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembebasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang lapangan praktek pembentukan usaha-usaha tidak sehat. Ini terdiri karena penyimpangan tender, markup volume, markup harga satuan, penyimpangan mutu, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan tiga, yaitu kesalahan prosedur, kegagalan konstruksi, dan kegagalan bangunan. Yang berakibat apa? Kerugian negara. Jadi etika dan sains itu harus selalu terintegrasi, terkonek. Yaitu etika kita harus bersih dari kebersihan hati, yang terdiri dari proses pembentukan akhlak dan diri pekerti, dan proses pemahaman hakikat beragama dan hakikat berpancasila tentunya, karena kita di negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dan juga dari sisi sains, itu harus mempunyai kecerdasan pola pikir.
Jadi apa? Proses pembentukan hikmah ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran infrastruktur gemba. Sehingga apa? Kalau kalian mempunyai etika dan sains, maka kalian akan menjadi profesional yang berbeda. Jadi kalian harus apa ya? Ya dari mempunyai ilmu dan juga mempunyai sains atau etika. Oke, selanjutnya nah ini adalah kepatuhan penerapan NSPM terkait pembangunan infrastruktur. NSPM itu apa Pak? NSPM itu norma, standar, pedoman, dan minimal. Yaitu peraturan perundangan, undang-undang, dan PP, dan juga peraturan menteri, dan juga surat edaran dirjen, dan lain-lain. Ini ada ininya ya, klasifikasinya 1 sampai 5, apakah sudah memiliki atau membaca, karena ini kapan ilmu itu apakah dia punya datanya, apakah dia sudah membaca, apakah sudah memaham, apakah sudah menerapkan, apakah sudah mengevaluasi dari hasil yang sudah dia lakukan. Maka akan ada hasilnya kalau NSPM-nya sudah terpenuhi, yaitu patuh atau tidak patuh. Oke, selanjutnya ini adalah berpendidikan tinggi tapi tidak patuh menerapkan NSPM, Pak. Karena banyak anggota, ya maaf, DPR, MPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri yang berpendidikan tinggi, mempunyai gelar akademik dan gelar profesional, tapi dia tidak menggunakan NSPM dalam apapun itu, terutama terkait konstruksi proyek infrastruktur. Maka akan terjadi apa? Dua, PH dan LAH. PH itu adalah saya ini aja sebenarnya, biar kalian bisa melihat semuanya. PH itu adalah penyakit hati, yaitu iri, dengki, ria, dan ajib, hapus, tamak, loba, berprasangka buruk, merendahkan orang lain, takabur, hasud, dan fitnah, dan juga mempengaruhi kesehatan hati. Tidak mempunyai kesehatan hati itu bisa jujur, dapat dipercaya, menyampaikan menyampaikan kebenaran dan bijaksana dan cerdas. Walaupun dia berpendidikan tinggi, misalnya dia mempunyai PH-nya lebih besar daripada KH, maka dia akan korupsi rasa hati dan memiliki rasa hati dan tidak patuh menerapkan NSPM. Kalau misalnya tidak penyakit hati tidak lebih besar dari KH atau kesehatan hati, maka akan mempunyai akhlak mulia dan bukti berprofesi sehingga apa dia patuh dan taat, beretika dan bermoral. Kalau dia punya penyakit hati apa? Maka sistem dan kondisi lingkungan kerja yang konsumtif dan tidak berbudaya atau standar minded, dan juga rendahnya daya saing, tidak memperbaiki kekurangan. Ketika dia tidak memiliki rasa hati, maka apa? Buruknya pemahaman dan pengalaman hakikat beragama, dan juga buruknya pemahaman dan pengalaman hakikat berpancasila. Sehingga apa? Tidak patuh menerapkan SPM. Mau itu sarjana, magister, doktor, semua sama. Asosiasi profesi, senior profesional, diklat profesional. Ini kembali, yaitu berdasarkan individu kita masing-masing. Selanjutnya, nah, berpendidikan tinggi tapi tidak patuh menerapkan NSPM. Ini adalah moral hazard, tidak ada pengendalian budaya konsumtif. Tidak patuh norma, tidak patuh standar, tidak patuh pedoman, tidak patuh manual, maka apa? Tidak berkepastian hukum, tidak bertercapai mutu, markup volume pekerjaan, markup kesatuan. Sehingga apa yang tadi kita bahas yaitu kesalahan prosedur, kerugian negara, dan kegagalan bangunan. Kesalahan prosedur dan kerugian negara ada dalam Undang-Undang 1 tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang lapangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akibat dari kegagalan bangunan apa? Ada dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mengakibatkan sanksi perdata, kalau yang tadi mengakibatkan sanksi pidana. Oke, ini referensi dari perkuliahan kita hari ini, kalian bisa baca sendiri, dicari. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Eh, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.